Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA. Pada hari ini kita akan masuk materi pertama, yaitu bab 1 menyusun prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, pernyataan umum, dan tahapan-tahapan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan lihat dulu istilah-istilah yang sering digunakan dalam prosedur. Biasanya dalam sehari-hari kita sering menggunakan kata kiat, tips, petunjuk, resep, dan cara jitu. Sebenarnya istilah-istilah ini semuanya termasuk ke dalam prosedur. Jadi dalam sehari-hari sebenarnya kita sudah melakukan prosedur. Nah, contoh dari istilah-istilah ini misalkan kiat. Kiat mengatasi rasa mengantuk. Nah, itu masuk ke dalam contoh prosedur. Atau tips. Tips contohnya misalkan tips cara belajar yang efektif. Atau petunjuk. Cara menggunakan laptop yang benar misalkan. Nah, jadi kata kiat, tips, petunjuk itu masuk ke dalam prosedur seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, karena ini materi awal, kita harus paham dulu apa itu teks prosedur. Kita lihat pengertiannya bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan untuk bertujuan tercapai dengan baik. Jadi ingat kata kuncinya, suatu kegiatan untuk bertujuan agar tercapai dengan baik. Sekarang lanjut ke fungsi. Fungsi teks prosedur berfungsi untuk menunjukkan, menjelaskan bagaimana cara mengerjakan suatu kegiatan dengan langkah-langkah yang urut. Ingat kata kuncinya, langkah-langkah yang urut. Jadi, teks prosedur itu merupakan langkah-langkah yang urut, tidak asal-asal, semuanya ada aturannya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengonstruksi informasi yang ada di dalam teks prosedur. Kata kuncinya ada dua, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum itu adalah hasil yang akan dicapai. Nah, sedangkan tahapan-tahapan itu adalah langkah-langkah atau cara kerja. Perlu diketahui, teks prosedur itu ada dua macam. Yang pertama yaitu cara melakukan. Kemudian yang kedua, cara membuat. Sekarang kita masuk ke dalam contoh teks. Cara menghidupkan komputer. Berarti masuk ke dalam cara melakukan. Jika cara membuat, contohnya seperti apa? Misalkan cara membuat nasi goreng, cara membuat donat, itu masuk ke dalam cara membuat. Sekarang kita masuk ke dalam contoh teks cara melakukan. Ya, ini. Sekarang kita baca dulu paragraf pertama. Komputer merupakan satu di antara perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah,
Kita lihat informasi yang pertama tadi apa? Yaitu pernyataan umum. Sudah jelas dia memaparkan tujuan yang akan dia lakukan. Jadi paragraf pertama ini masuk ke dalam pernyataan umum. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Lihat, 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. 4. Komputer yang akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. 5. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, lihat antara nomor 1, 2, 3, 4, 5 merupakan adalah langkah atau cara kerja. Nah, sudah kita lihat tadi, berarti dia masuk ke dalam tahapan. Nah, jadi informasi yang ada dalam teks prosedur itu terdapat 2, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.